Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, terpujilah Tuhan yang terus berkenan menyatakan kebaikannya dengan memelihara kehidupan kita. Saat ini kita akan menerima pemeliharaan Tuhan, yaitu hidup rohani kita, lewat renungan dari firman-Nya yang kita akan bersama-sama renungkan saat ini. Tema renungan hari ini, Rabu 16 Juni tahun 2021 adalah setia bertumbuh dalam kebaikan. Setia bertumbuh dalam kebaikan. Adapun baca firman Tuhan terambil dari Injil Lukas pasal 6 ayat 43 sampai 45. Lukas pasal yang ke-6 ayat 43 sampai 45. Mari kita berdoa lebih dahulu sebelum kita bersama akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas anugerah-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami, yang kami rasakan setiap saat ketika Engkau berkenan mendampingi hidup kami, Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau memelihara kehidupan kami dari waktu ke waktu. Juga Engkau memelihara kehidupan rohani kami, Tuhan. Seperti saat ini kami hendak mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu yang menjadi makanan rohani kami. Berkati hamba-Mu yang akan menjelaskan isi firman-Mu, Tuhan. Bukalah hati kami agar kami mampu mendengarkan dengan baik dan bahkan mampu melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita baca Injil Lukas pasal yang ke-6. Lukas pasal 6 ayatnya yang ke 43 sampai 45 dengan judul pohon dan buahnya. Pohon dan buahnya. Demikian isinya. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Inilah pembacaan firman Tuhan yang hendak kita renungkan bersama-sama. Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, orang yang melamar suatu pekerjaan biasanya harus menjalani tes wawancara. Kadang muncul pertanyaan dalam hati kita. Mengapa harus tes wawancara? Apakah tidak cukup dengan tes tertulis saja? Ternyata dengan tes tertulis biasanya yang bisa diketahui hanyalah kepandaian atau kemampuan seseorang. Sedangkan melalui tes wawancara bisa diperoleh informasi secara langsung tentang kepribadian seseorang. Jadi tes wawancara mencoba mendalami motivasi dan kepribadian seseorang. Tes wawancara itu mencoba mengerti apa motivasi dan karakter yang tersimpan dalam hati seseorang. Bukan hanya mengerti kepandaian dan kemampuan seseorang. Karena kata-kata seseorang
itu biasanya merupakan luapan hatinya. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seperti apa yang dikatakan dalam ayat 45, demikian isinya. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari pembendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Bagi orang Yahudi, hati adalah pusat perasaan, pusat keinginan, dan juga pusat berpikir manusia. Jadi kalau hatinya baik, maka perasaan, keinginan, dan cara berpikirnya juga baik. Dan akan menghasilkan perkataan dan perbuatan yang baik juga. Sebaliknya, jika hatinya jahat, maka perasaan, keinginan, dan cara berpikirnya juga jahat. Dan akan menghasilkan perkataan dan perbuatan yang jahat juga. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai murid Tuhan Yesus, kita diingatkan untuk terus bisa menjaga agar hati kita itu baik. Menjaga hati kita terus supaya baik, tidak ditentukan oleh keadaan, oleh lingkungan, atau bahkan oleh bawaan kita sejak lahir. Jadi orang Jawa sering mengatakan bawaan sejak lahir itu disebut orang Jawa dengan sebagai gawan bayi. Jadi menjaga hati agar terus baik tidak ditentukan oleh keadaan, lingkungan seseorang, atau bawaan sejak dia lahir. Tetapi merupakan pilihan seseorang. Meskipun dalam kenyataannya keadaan dan lingkungan sering mempengaruhi keadaan hati kita. Hati yang baik atau hati yang jahat itu sebenarnya juga melalui proses. Terbentuknya hati yang baik melalui proses. Jadi kadang-kadang kalau hati kita ini sedang atau hidup kita sedang tidak enak, tidak nyaman, dan lingkungan kita juga tidak baik, hati kita bisa terpengaruh dalam proses membentuk yang baik tadi. Misalnya orang yang sedang lapar atau lelah, keadaan itu bisa mempengaruhi emosinya untuk mudah marah, hatinya jadi gelap. Maka sebenarnya mempunyai hati yang baik itu merupakan sebuah pilihan kita. Tentu pilihan kita harus disertai dengan niat dan tekad untuk terus mengisi perbendaharaan hati kita dengan hal yang baik. Kita hidup di tengah-tengah keadaan yang silih berganti. Lingkungan yang kadang baik, kadang tidak baik. Kita juga masing-masing mempunyai kepribadian bawaan yang tidak sama. Masing-masing punya kepribadian bawaan. Maka kalau kita ingin mempunyai hati yang baik, pertama-tama seperti yang saya katakan tadi adalah bagaimana kita mempunyai pilihan yang baik. Kita memilih apakah kita akan ingin menjadi yang baik atau tidak. Jadi pilihan itu sangat penting bagi kita semua. Kalau akhirnya kita memilih dan bertekad untuk hidup baik, maka pilihan dan tekad itu akan menjadi kekuatan dan dorongan kita untuk hidup setia, melawan godaan hidup yang kadang menarik kita
untuk meninggalkan atau menyimpang dari jalan Tuhan. Jadi sebenarnya pilihan dan tekad kita menjadi kekuatan kita. Kekuatan manusiawi kita untuk bisa kita mempunyai hati yang baik. Sehingga kita mampu melawan godaan dan tantangan-tantangan yang menggoda kita untuk jadi baik. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pilihan dan tekad untuk hidup baik itu menjadi kekuatan manusiawi kita. Tetapi di sisi lain kita harus menyadari bahwa manusiawi kita juga punya kelemahan-kelemahan. Sehingga pilihan dan tekad kita untuk hidup baik akan dapat terwujud. Kalau kita juga mau ditolong oleh Tuhan Allah lewat pimpinan Roh Kudus. Jadi pilihan dan tekad kita kekuatan manusiawi kita untuk bisa hidup baik. Tetapi ternyata juga masih banyak kelemahan. Maka kita perlu membuka hati mau ditolong oleh pimpinan Allah lewat Roh Kudus. Maka kuncinya sebenarnya kita harus terus berusaha membangun hidup akrab dengan Tuhan. Kuncinya hidup akrab dengan Tuhan setiap saat. Supaya kita mempunyai pilihan dan tekad untuk terus hidup baik. Ingat, Tuhan akan merubah hidup kita menjadi baik. Kalau kita mempunyai keinginan dan tekad untuk berubah. Kalau kita tidak mau berubah, maka Tuhan juga tidak akan mengubah kita. Kita harus mengisi hati kita dengan hal-hal yang baik, agar yang keluar dari diri kita, dari hati kita, juga perkataan dan perbuatan yang baik. Dan akhirnya keberadaan kita terus bisa mendatangkan rasa nyaman dan memberi kekuatan dan sukacita bagi orang lain. Hidup kita akan menghasilkan buah-buah yang bermanfaat bagi sesama. Selama terus mengisi hati kita dengan hal yang baik dan terus membangun keakraban hidup dengan Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan akhiri renungan kita saat ini dengan bersama berdoa. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, yang sangat mengasihi kami. Kami bersyukur Engkau sudah berkenan untuk menuntun kami lewat firman-Mu, agar kami selalu membangun, mengisi hati kami dengan hal yang baik. Untuk bisa mengisi hati kami dengan yang baik, itu sebuah pilihan, sebuah tekad, dan juga sebuah kepasrahan kami pada pimpinan Roh Kudus. Tuhan, terima kasih firman-Mu saat ini. Dan saat ini kami hendak menaikkan doa-doa kami untuk bangsa negara kami, Tuhan. Saat ini pandemi COVID semakin berat untuk dirasakan oleh bangsa kami. Yang terpapar juga meningkat, Tuhan. Berikan kemampuan untuk pemerintah bangsa kami, untuk relawan dan tim medis dalam mengatasi meningkatnya penderita COVID-19, Tuhan. Engkau berkarya supaya pada hari-hari mendatang ini COVID-19 mereda di tengah-tengah masyarakat bangsa kami. Tuhan, kami berdoa
untuk usaha vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah bangsa kami, agar semua bisa berjalan dengan baik. Dan melalui usaha itulah Tuhan, Engkau berikan bangsa kami pemulihan dari pandemi ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa negara kami dalam mengatasi masalah ekonomi yang semakin sulit. Berikan berkat bagi bangsa kami untuk tetap terus boleh berusaha meningkatkan kehidupan ekonomi masing-masing. Kami berdoa untuk gereja-Mu GKJ Sarimulyo dan juga gereja-gereja yang ada di Indonesia ini untuk ikut berperan mengatasi pandemi ini Tuhan. Berikan kekuatan bagi gereja-Mu untuk berkarya nyata di tengah-tengah situasi saat ini. Kami juga berdoa untuk gereja-Mu GKJ Sarimulyo. Seluruh warga gereja Tuhan berkati satu persatu. Berkatilah keluarga-keluarga dari warga GKJ Sarimulyo dan juga para tamu yang sering beribadah di GKJ Sarimulyo Tuhan. Berkati satu persatu, lindungi dari virus COVID-19 Tuhan. Kami berdoa saat ini Tuhan untuk jemaat-Mu yang sedang menderita sakit, yang dalam pemulihan. Kami berdoa untuk Bapak Ibu Priyono, Ibu Ami Birowo, Bapak Jonathan Purwoko, Ibu Lawiem Suparman, Anak Moresa, Bapak Sudarsono, Bapak Wilson Siagian, Bapak Ngatimin, Bapak Ibu Budiandono, Bapak Warsito Utomo, Ibu Sriwiati, Bapak Rasdiman, Bapak Stiantono, Bapak Larbadio, Bapak Sugiyartono, Ibu Endang Wardaningsih, Ibu Ajeng Mahanani, anak kami Aroh Mahatma, Ibu Widiati Susanto, Saudara Yunan Widiatmoko, dan juga yang lain yang sedang menderita sakit dalam pemulihan. Tuhan hadir mendampingi mereka. Kami juga berdoa untuk yang sudah lanjut usia. Dampingilah kehidupan mereka di tengah kelemahan tubuh mereka. Kami berdoa untuk Ibu Rusmiati Buyung, Ibu Sarno, Ibu Tugira Sariman, Ibu Tiemangun Sentono, Bapak Seswo Prayitno, Bapak Saharun, Ibu Esther Subianto, Ibu Joyo Pawiro, Bapak Sadal Paulus, Bapak Christian Dauriwu, Bapak Lia Sariman, Ibu Mardi Utomo, Ibu Waginah Paijo. Berkati semua satu persatu. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang masih menempuh bangku studi, baik mahasiswa maupun yang pra sekolah Tuhan. Bahkan Kau pimpin mereka yang mencari sekolah yang lebih tinggi, agar Tuhan memberikan tempat pendidikan bagi mereka yang sedang mencari tempat pendidikan yang lebih tinggi. Berkati juga untuk yang sedang dalam pergumulan-pergumulan berat. Tuhan hadir menopang menguatkan mereka. Tuhan, kami menyerahkan keadaan dan kehidupan kami. Kami menyerahkan semua doa kami ini hanya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Amin. Demikian renungan hari ini dan selamat bertemu kembali pada kesempatan yang lain. Tuhan memberkati kita untuk bisa memilih dan bertekad hidup baik. Amin.